Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali bab 5 mengenai rantai. Kita sampai di subbab yang kelima, yaitu karakteristik rantai roll. Rantai roll ini rantai yang engselnya itu dari roll. Jenis ini terbiasa atau umum dipakai pada sepeda motor, ya, dan pada sepeda, ya, dan umum dipakai. Makanya ini dibahas, ya, lebih banyak pada buku ini. Nah, kemudian variasi karakteristik ini seperti pitch atau kisar, diameter rollnya, kemudian lebar antara plat dalam, kemudian pitch transversal, dan beban patah untuk rantai roll. Nah, ini dapat ditabelkan pada tabel 1. Menurut standar India, ini standar India itu juga mengikuti standar internasional ISO chain number. Jadi International Standard Organization ini sudah menjadi standar internasional, dan ini yang diikuti juga oleh IS atau standar India. Kalau Anda ingin melihat, ya, di Google bisa Anda searching, ya, ISO chain number. Nanti akan muncul, ya, nomor 5 number ini kan nomor, ya, nomor 5, nomor 6, nomor 8, dan seterusnya yang muncul itu. Kemudian di sini ada kode B, ini artinya standarnya Eropa, standar Eropa. Kemudian sebenarnya ada nomor 4, 04B itu sebenarnya ada, cuman dalam buku ini tidak ditampilkan, ya. Kemudian pitch-nya atau P itu di sini ada 8 mm. Kemudian D1 atau diameter rollnya itu 5. Di sini maksimum 5 itu. Jadi bisa dibuat kurang dari 5. Kemudian lebar antara plat dalamnya, inner platnya itu B1 itu 3, itu maksimumnya. Kemudian pitch transversalnya itu 5,64. Kemudian di sini ada beban patah. Ya, beban patah satuannya kilonewton. Kalau dia satu helai simplex itu 4,4, kemudian 4,4 kilonewton, artinya rantai tunggal itu jika ditarik dia bisa patah pada beban 4,4 kilonewton atau 4.400 newton atau 440 kilogram atau 4,4 kuintal. Ya, Anda bisa membayangkan beras dengan berat 440 kilogram itu akan bisa mematahkan rantai, tapi dengan nomor 05B. Nah, kalau dia ini duplek, artinya ada dua helai, ya, double rantainya, itu beban patahnya 7,8 kilonewton. Kalau rangkap 3, 11,1 kilonewton. Dan seterusnya, ya, ini sudah mengikuti standar internasional. Kemudian sebab berikutnya faktor keamanan untuk rantai. Faktor keamanan untuk rantai didefinisikan sebagai rasio kekuatan patah atau WB dari rantai terhadap beban total pada sisi penggerak rantai atau W. Jadi begini, di sini kekuatan patah beda dengan kekuatan patah pada rantai. Di sini disimbolkan W. W itu artinya weight. Weight artinya berat. Satuannya itu
Newton atau kilogram. Sedangkan kekuatan patah pada uji tarik itu satuannya Newton per meter persegi. Ini berbeda. Berbeda dengan kekuatan patah pada rantai. Kenapa? Kalau pada baja itu penampangnya itu merata, seragam. Penampang dari baja yang diuji tarik itu seragam. Luasannya itu seragam. Sedangkan pada rantai di situ tidak seragam. Linknya, kemudian engselnya itu berbeda penampangnya. Maka di sini diberikan beban patah. Jadi ini maksudnya itu kekuatan patah di sini artinya beban patah. Kemudian di sini beban total, kan beban total sisi penggerak rantai. Artinya rantai itu mampu menerima beban berapa. Artinya beban operasionalnya itu berapa pada saat dioperasikan. Ya ini yang bervariasi. Beban patahnya ini, WB-nya ini tergantung pada nomor rantai. Seperti ini. Nah, beban patahnya ini tergantung pada nomor rantai. Berbeda nomor rantai, maka dia berbeda juga beban patahnya. Sedangkan ini, itu tergantung operasional dari rantai itu. Digunakan untuk menggerakkan apa, bebannya berapa. Nah, ini yang sangat bervariasi. Untuk rantai yang sama, ya beban patahnya sama gitu. Itu faktor keamanan, yaitu rasio atau perbandingan. Nah, dari rumus empiris, rumus dari hasil percobaan, itu beban patah itu sama dengan 106 dikalikan pitch kuadrat dalam satuan Newton. Itu untuk rantai roll. Kemudian beban patah itu sama dengan 106 dikalikan pitch dalam satuan Newton per milimeter lebar itu untuk rantai sunyi atau silent chain. Nah, P-nya sendiri yang ini itu sama dengan feet, pitch atau kisarnya, satuannya milimeter. Kemudian beban total atau tarikan pada sisi penggerak rantai, W-nya, W yang di bawah ini maksudnya. Nah, itu sama dengan jumlah gaya penggerak tangensial, Ft, tarikan sentrifugal dalam rantai Fc, dan tarikan dalam rantai Fs. Jadi W-nya itu sama dengan Ft plus Fc plus Fs gitu ya. Kemudian gaya aksial tangensial, gaya aksi tangensial penggerak rantai itu Ft itu sama dengan daya yang ditransmisikan dibagi dengan kecepatan rantai. Itu sama dengan P per V. Jadi gaya tangensialnya itu sama dengan powernya ini, daya yang ditransmisikan dibagi dengan kecepatan rantainya. Kemudian tarikan sentrifugal dalam rantai atau Fc itu sama dengan mv kuadrat. Ini satuannya Newton. Ini juga satuannya Newton. Kemudian tarikan dalam rantai akibat pengendoran atau sagging. Nah, kalau rantainya itu kendor, ya, maka itu sama dengan Fs. S-nya itu sagging. Ya. Itu sama dengan K dikalikan M, massa gravitasi, dikalikan dengan X. Nah, K-nya di sini konstanta, kemudian M-nya itu massa rantai, tapi di sini satuannya meter panjang, kilogram per meter panjang. X-nya itu jarak pusat dalam meter. Nah, K-nya sendiri konstanta sendiri, itu nilainya 2 sampai 6. Manakala garis pusat rantai mempunyai kemiringan terhadap horizontal di bawah 40 derajat. Jadi kalau antara pinion dan gearnya itu ya, kemiringannya sudutnya itu 40 derajat, kita pakai ini. Kalau kemiringan itu di atas 40 derajat, pakai 1 sampai 1,5. Nah, pada tabel berikut ini menunjukkan faktor keamanan untuk boss roller dan silent chains. Ya, di boss, chain, roll, dan silent
chain yang tergantung pada putaran dari pinion sprocket, ya, pinionnya yang diameter kecil, dan pitch rantai. Nah, perhatikan tabel 2 berikut ini. Ya, di sini faktor keamanan, ya, untuk bus roll dan silent chain. Bus roll chain dan silent chain. Ini tipenya. Kemudian pitch-nya, ya, di sini kalau pitch-nya atau P-nya itu 12 sampai 15 mm, kemudian kecepatan pinion sprocket, artinya kecepatan pinion gear yang kecil ini ya, gear yang kecil. Ini satuannya RPM, maksudnya di sini 50 RPM, 200 RPM, 400 RPM, 600 RPM sampai 2000. Maka yang untuk putaran dari pinion itu 50 RPM, maka angka keamanannya itu 7. Kemudian kalau putaran pinionnya itu 200, maka angka keamanannya 7,8. Loh Pak, kalau putarannya 150 bagaimana Pak? Putaran pinionnya, ya Anda ambil interpolasi. Ya, nanti angka keamanannya berapa? Yang jelas antara 7 sampai 7,8 angka keamanannya. Dan seterusnya. Nah, untuk silent juga begitu. Jadi, untuk putaran yang sama, RPM yang sama, ternyata silent chain itu lebih aman. Ya, lebih aman karena dia lembut suaranya. Materialnya pun juga terbuat dari bahan yang lebih mahal, lebih kuat. Ya. Kemudian tabel berikut menunjukkan putaran yang diizinkan dari sprocket terkecil atau pinion dalam RPM untuk bus roll dan silent chain pada pitch yang berbeda. Nah, sekarang tabel 3 itu putaran yang diizinkan dari sprocket terkecil atau pinion dalam RPM. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Tipe daripada rantai ada bus roll chain, silent chain. Nah, ini jumlah gigi, number of teeth of on sprocket pinion, itu artinya jumlah gigi untuk pinionnya. Ketika dia jumlah giginya itu 15, maka berapa putaran yang diizinkan? Jika pitch-nya itu misalnya 12, P-nya itu 12, pitch-nya itu 12 mili, maka RPM atau putaran yang diizinkan itu 2300 RPM. Kalau jumlah giginya itu 27 gigi, kemudian pitch-nya itu 20 mm, maka putaran yang diizinkan itu 1550 RPM. Jadi putaran yang diizinkan itu 1550 RPM dan seterusnya.